sebenarnya bukan cewek yang nggak mau dipimpin, tapi cewek yang terpaksa. Ya kamu nggak kerjain kerjaanmu, jadi akhirnya diambil alih gitu loh, di take over. I see. Gitu loh. Jadi balik lagi, bukannya perempuan ini nggak mau dipimpin, tapi lebih kepada pihak prianya yang nggak bisa memimpin. Oh, jadi dia nggak mengizinkan istrinya kerja karena dia insecure, takut istrinya lebih sukses karirnya. Mayoritas orang yang nonton pertandingan bola di GBK cewek apa cowok? Bacanya gitu kan, cowok. Sering rusuh nggak? Sering. Berarti cowok emosional nggak? Bisa juga kan? Exactly. Gimana kalau ternyata semua orang tuh jatahnya 10 miliar per bulan? Iya kan? Cuma tergantung ngambilnya gitu. Tergantung ngambilnya gitu. Jemputnya. Tetangga kamu usahanya berhasil sampai dapat 10 miliar, tapi ternyata kamu 10 juta per bulan aja enggak. Gimana kalau ternyata kayak gitu? Ada satu kalimat yang saya masih ingat sampai hari ini. Oke, apa tuh? Dikatakan oleh konselor pernikahan saya pada waktu itu. Yaitu, siap mencintai, siap terluka. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story di episode ke-6 Coffee with Bestie. Di playlist yang satu ini sebenarnya teman-teman cuma akan dengerin aku ngobrol-ngobrol aja nih bareng teman-teman aku yang pastinya untuk topik seputar percintaan, pernikahan, dan juga keluarga. Nah, dalam episode yang satu ini aku udah ditemenin sama Kak Michael. Halo Kak, aduh nih Kak udah jauh-jauh loh ke sini buat ngobrol bareng kita di The Love Story. Hari ini kita akan bahas mostly soal patriarki ya sebenarnya. Seru. Ya seru banget nih. Kalau patriarki kan kebanyakan yang suka speak up cewek, tapi I want to do it differently. Ya aku pengen dengar juga dari sudut pandang cowok itu sendiri ya. Karena harapannya kita bisa ngedebak mitos atau mungkin popular belief di luar sana yang belum tentu baik bukan cuma untuk perempuan ya, tapi juga untuk pihak laki-lakinya gitu ya. Nah, sekarang for starter Kak, aku pengen tahu dulu ya, kalau view kamu terhadap perempuan yang anti patriarki itu gimana? Karena gini ya, kalau kita lihat asal-usulnya patriarki sendiri, sepintas tuh sebenarnya kayak nggak ada yang salah. Ya in a way kayak, oh ya udah, dalam patriarki itu sendiri, laki-laki ini lebih mendominasi. Asin sebagai pemimpinnya gitu kan. Nah tapi kan sayangnya memang pada prakteknya khususnya di Indonesia patriarki itu jauh melebihi itu gitu. Ya kan sampai sangat menekan pihak perempuan sampai titik perempuan ini seolah-olah udah nggak punya hak lagi atas dirinya kan. Nggak punya hak atas impiannya, hobinya, kehidupan pribadinya. Pokoknya semua-muanya tuh harus bener-bener ngikutin apapun yang dibilang sama suaminya gitu. Nah kalau dari Kak Michael ngelihatnya, how do you view women who are against this patriarchy belief gitu? Menurut kamu apakah kami perempuan-perempuan yang suka speak up mengenai patriarki di Indonesia adalah perempuan-perempuan yang gak mau nurut sama suami, gak mau dipimpin sama suami atau gimana nih? Oke. Wah, ini jujur ya, ini serius nih pertanyaan pertama langsung gini. Langsung, to the point. Langsung to the point banget ya. Oke. Nah, mungkin gini ya, kalau dari view aku sendiri ya, kalau kita ngomong kan, ini kan dalam konteks relationship ya. Betul. Artinya, ya kalau kita ngomong secara budaya, secara general, udah pasti di Asia ini cukup kental ya dengan bukan budaya. Cuma Indonesia bukan ya, cuma Indonesia kan, kalau kita lihat kan, maksudnya bagaimana laki-laki itu selalu dipandang sebagai biasanya pemimpin gitu ya. Dan ini cukup cukup wajar lah, cukup umum lah kalau kita bisa lihat gitu. Nah, mungkin kalau kita pandang dari sisi relationship gitu ya, kalau menurut aku sebenarnya ya, tadi kan menarik nih ada kalimat istri anti patriarki gitu kan ya. Terus apakah istri sebenarnya nggak mau dipimpin gitu kan? Apa istri mau jadi mimpin gitu kan? Gitu kan. Nah, kalau menurut aku kalimat ini menarik banget sih. Dan kalau kita lihat nih, misalkan dalam sebuah relationship ya kan, cowok sama cewek. Nah, sebenarnya kalau istri juga milih suami dari awal, kira-kira mungkin nggak sih ada istri yang dari awal milih suami tapi ya aku mau cari yang nggak ada jiwa kepemimpinan gitu. Kayaknya nggak deh. Nggak kan? Nggak juga. Kayak kurang atraktif sih honestly. Iya kan, sebenarnya nggak atraktif. Cowok yang nggak punya jiwa kepemimpinan, bahkan di mata cewek yang independen itu nggak menarik. Justru buat kita nih cewek-cewek yang mandiri dari segi finansial, yang punya karir yang bagus, trajektorinya, justru mengedepankan kualitas leadership loh dari pasangannya. Karena kita ngerasanya, kalau kamu nggak bisa mimpin kita sebagai pasangan, apalagi nanti nih ketika udah punya anak, ketika dihadapi rumah tangga yang penuh gejolak kayak problem sama tetangga, sama mertua, kayak gitu-gitu kan. Jadi benar sih, it's a very good point. Itu, jadi poin pertama yang aku mau bahas adalah itu. Jadi kalau dari poin pertama ini artinya bukannya
wanita ini nggak mau dipimpin sama laki-laki, bukan loh. Bukan. Tapi mungkin nah kita lanjut ya, mungkin ke masalah kedua adalah, nah nggak tahu ya, familiar gak sama cerita-cerita seperti ini? Aku tuh sering dengar cerita dari teman-temanku ya, entah itu dari keluarga, dari saudara, atau dari teman-teman gitu ya. Nah, aku sering dengar nih cerita-cerita kayak gini, si istri minta tolong dari hal-hal kecil lah, kita belum ngomong tentang strategic decision dan lain-lain ya. Hal-hal kecil aja, misalkan minta tolong galon habis, sesimpel itu aja misalkan ya. Iya, terus beli galon terus isiin lagi. Gitu. Nah, itu banyak loh suami-suami yang modelnya tarsok-tarsok. Nanti dulu. Ada keran air rusak gitu ya. Ya terserah kamu benerin, mau kamu panggil orang benerin, kan opsinya di kamu sebenarnya. Tapi ya itu, ditunda sampai akhirnya ada fenomena yang ini cukup common sih kalau aku perhatiin ya. Istri-istri terpaksa harus mandiri. Karena ya itu, cowok-cowoknya ini kayak belum move on ke fase mereka yang berikutnya gitu ya. Nah kan ada ya istilah boys will be boys, pernah dengar ya? Yes. Kan? Kalau ini konteksnya adalah untuk hobi dan playfulness, ya aku nggak apa-apa, aku setuju. Memang bener boys will be boys gitu ya. Maksudnya mereka dengan dreams mereka yang masih kecil gitu, dengan playfulness mereka. Tapi kalau kita ngomong tentang role dan tanggung jawab gitu ya. Contoh mereka dari single, terus kan berpacaran. Nah pacaran tuh sebenarnya masih kita bisa lihat tapi belum terlalu berpengaruh kan. Karena kita kan belum living under the same roof gitu ya. Sebenarnya yang ngerubah segalanya itu tinggal satu atapnya ya. Itu sebenarnya. Ketika tinggal satu atap, terus mungkin gimana secara finansial, apa kalian harus bareng atau apa. Nah sebenarnya aku lihat di sini sih banyak akhirnya, aku sendiri sebagai laki-laki aku lihat gitu, dan banyak banget cowok-cowok yang mereka tuh tidak berpindah fase gitu ya. Jadi benar-benar pikirnya masih gitu aja dari mereka pacaran. Nah kan saya gini-gini aja gitu loh. Nah mereka tuh misalnya mereka dapat sebuah tanggung jawab sebagai apa? Suami. Nah mengerjakan nggak itu tugas dan tanggung jawab sebagai suami? Apalagi nanti ketika sebagai ayah gitu ya. Apalagi dengan tadi kan di awal mentioning tentang patriarki ya, bahwa banyak banget kan yang ngomong yang penting cowok itu cari uang aja gitu loh, ya kan. Nah yang mereka nggak tahu sebenarnya itu tuh jauh lebih dalam dari itu. Betul. Dan sebenarnya yang akhirnya jadi perdebatan sebenarnya bukan cewek yang nggak mau dipimpin, tapi cewek yang terpaksa, ya kamu nggak kerjain kerjaanmu, jadi akhirnya diambil alih gitu loh, di take over kan. I see. Gitu loh. Jadi balik lagi, bukannya perempuan ini nggak mau dipimpin, tapi lebih kepada pihak prianya yang nggak bisa memimpin gitu kan. Sehingga daripada nggak ada progres, daripada kerjaan nggak selesai, udahlah gue kerjain sendiri. Iya gitu. Kan nggak mungkin kalau nggak ada yang ngerjain, masa dibiarin gitu aja. Kayak masalah galon tadi, kalau nggak ada yang ngangkat galonnya, nggak minum dong sekeluarga gitu kan. Tapi ini memang ada memes yang sebenarnya nyindir masalah itu kan. Aduh suami tarsok-tarsok, akhirnya si istrinya dipanggul sendiri, galonnya dia tuang sendiri gitu. Jadi itu memang, walaupun memes itu kan sebenarnya cerminan ya, cerminan kehidupan sehari-hari kan. Dan unfortunately bukan cuma masalah galon, masalah sesuatu ada yang rusak gitu kan. Can be anything di mana pihak suami ini nggak menjalankan perannya gitu. Dan kalau kita ngomongin leadership ini kan nggak selalu we are leading other people. Kita leading diri sendiri dulu. Kalau kita udah janji mau beresin masalah itu, kita harus bisa mimpin diri kita sendiri untuk make sure kita kerjain gitu kan. Betul. Nah jadi kalau misalkan kayak gitu, I don't think it's still a patriarchal issue kadang-kadang ya. Ini lebih kepada komitmen issue juga ya sebetulnya. Betul. Dan mungkin ini juga ya, banyak cowok-cowok tuh mau nuntut haknya, tapi nggak mau ngerjain tanggung jawab dan tugas-tugasnya gitu. Ini very good point ya. Jadi pernah ada users di TikTok atau Reels aku lupa. Dia tuh membandingkan patriarki di Indonesia dengan Middle East. Gimana? Iya, jadi kayak Dubai, Arab. Menarik gitu. banget. Kalau di sana kan patriarki juga sama, tapi bedanya cowoknya itu sangat-sangat bertanggung jawab. Jadi kalau cowok-cowok di Middle East itu punya prinsip penghasilan suami adalah milik istri, penghasilan istri hanya milik istri gitu. Jadi artinya semua kebutuhan rumah tangga itu 100% ditanggung oleh suaminya. Aku nggak bilang semua orang di Indonesia harus begitu ya, 50-50 suami istri juga nggak apa-apa. Tapi again ini perbandingannya nih soal Middle East versus Indonesia. Di Indonesia ada yang bablas. Maunya patriarki di mana suami itu sangat mendominasi istrinya mesti nurut, nggak boleh ngebantah, nggak boleh berpendapat, nggak punya free will sama sekali. Tapi suaminya nggak menafkahi. Malah udah dibiayain lagi. Dan itu real stories loh kan. Iya bener, aku percaya karena aku juga ngelihat gitu loh. Ngelihat kan parah. Jadi maksud aku, si istri dituntut untuk ngurusin rumah, tapi dituntut dia juga sebagai sole breadwinner. Dia doang pencari nafkah di keluarga itu. Suaminya ngapain rebahan tiap hari di rumah gitu. Betul. Loh, terus dari situ saya berpikir, oh iya ya ada orang-orang seperti ini.
itu udah bukan patriarki lagi sebenarnya. Udah bukan ya. Udah bukan patriarki lagi seperti itu. Karena dia bahkan nggak menjalankan peran dia sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Betul. Oke. Nah, moving on ke topik yang kedua ya, masih soal patriarki ini. Salah satu yang sering jadi perdebatan juga ya di Indonesia itu mengenai istri yang bekerja. Istri yang bekerja. Ya, working wife, especially kalau udah jadi mom ya, masih kerja tuh masih suka dianggap, ih kok gitu sih egois, anaknya nggak diurusin, that kind of things gitu kan, sehingga itu tuh kayak nge-guilt trip loh lama-lama. Jadi ada perempuan-perempuan yang karena saking seringnya dengerin omongan kayak gitu, lu nggak sayang anak ya, kasihan anak masa kecilnya tuh cuman sekali, and so on and so on. Itu kan orang lama-lama bisa ke brainwash ya, karena terlalu sering denger. Bisa banget sih. Iya kan, statement yang seperti itu. Nah, kalau dari kamu tuh views-nya gimana gitu? Dan boleh. Aku pernah ditanyain kayak gini ya, sama salah satu temen aku di Tiapra, investor yang invest di Love Story. Dia fellow founders dan dia tanya ke aku, apa pendapat aku tentang statistik yang menunjukkan mayoritas CEO di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, itu adalah laki-laki. Dan gap antara perempuan dan laki-laki itu jauh. Bukan 60%, 40%, tapi jauh sedikit banget kalau yang perempuan gitu kan. Terus aku jawab kayak gini, kalau misalkan memang perempuan yang ingin jadi CEO hanya sesedikit itu nggak apa-apa. Nggak semua orang harus jadi CEO. Semua orang harus jadi CEO, betul. Nggak semua orang harus jadi wanita karir gitu. Walaupun aku sangat menyarankan perempuan tetap punya penghasilan ya setelah menikah for different reason. Tapi oke lah, it's optional gitu. Tapi yang menurut aku menyedihkan adalah kalau banyak perempuan yang sebenarnya kepingin jadi CEO, kepingin berkarir, tapi nggak diperbolehkan sama pasangannya, sama suaminya. Itu yang sedih kalau menurut aku. Kalau nggak diperbolehkan sama mertuanya misalkan. Ya oke, dibilangnya boleh, tapi tiap hari disindir-sindir. Akhirnya dia ngerasa bersalah, tadi guilt trip itu kan. Akhirnya dia ngerasa bersalah, dia melepaskan impiannya, sehingga banyak banget perempuan yang menganggap pernikahan tuh seperti kuburan untuk impiannya si perempuan gitu. Nah, kalau Kak Michael ngelihatnya gimana nih soal suami-suami atau mertua-mertua yang nggak mengizinkan perempuan ini untuk berkarir sama sekali gitu? Jadi gini ya, kalau menurut aku dulu ini pertanyaan menarik banget ya. Karena ya pastinya banyak banget orang-orang yang bakal relate gitu loh dengan situasi seperti ini. Kalau kita ngomongin tentang working wife gitu ya, jujur, aku juga pernah lihat ya konten-konten menjadi perempuan di negeri ini tuh sulit, gitu loh, ya kan? Kenapa? Karena dari peraturan pemerintahnya sendiri juga membuat sulit gitu loh. Contohnya ya, nah aku kan ada teman-teman yang kebetulan memang mereka kerja overseas gitu di luar ya. Terus aku kan suka ngobrol-ngobrol juga sama mereka kan. Contoh dari peraturan regulasi aja, misalkan ada loh teman-teman aku yang misalnya dia ada di Jepang dan juga teman aku yang kerja di Switzerland gitu macam-macam. Nah, pokoknya aku mendapati bahwa di negara-negara tertentu yang terutama yang lebih maju juga ya aku lihat ya, itu pemerintah tuh mendukung loh peran ayah, peran suami gitu ya. Nah sebenarnya working wife kayak tadi yang dibilang kan, sebenarnya kalau masih sama-sama belum punya anak biasanya itu belum menjadi isu kan, kayak boleh-boleh aja gitu. Nah kemudian ketika punya anak kan sebenarnya, nah sebenarnya kan artinya ada concern, ntar nih anak nih dirawatnya gimana sama siapa gitu kan, mungkin itu isu pertama gitu loh. Dan kalau aku boleh ngomong ya itu di sini daycare-nya apakah sudah cukup baik gitu loh, ya kan kualitas daycare yang baik, apakah banyak gitu loh. Jadi kan sebenarnya opsi untuk istri meneruskan karir, ibu meneruskan karir kan jadinya lebih mudah kan. Nah terus mungkin dari kayak cuti hamil gitu ya, aku lihat bahkan dikasih loh cuti kalau punya anak, si ayahnya dapat cuti juga tahu di negara-negara tertentu ya. Dan itu kan membuat orang kayak lebih bisa involve gitu loh. Kalau di sini nggak ada kan. Terus buat ibu sendiri cuti hamil juga apakah sebenarnya cukup gitu? Iya, cuma 3 bulan ya. Iya kan. Terus artinya antara perusahaan dan regulasi pemerintah. Nah kalau regulasi pemerintah tidak mendukung, artinya akan sulit juga. Misalkan anggaplah ada apa ya? Kalau pemerintah mendukung dan semua perusahaan diperlakukan seperti itu, ya berarti mereka kan nggak berani gitu loh, ya kan? Tapi kalau pemerintahnya nggak mendukung, terus ada perusahaan yang mau mendukung pun ya, jadi juga jadi berat sama kompetitornya, jadi susah gitu loh kan, akan jadi tertekan juga gitu kalau aku lihat. Nah itu mungkin dari sisi regulasi kalau kita ngomong ya, menjadi perempuan di negeri ini. Kemudian tadi kan pertanyaannya kalau apa mertua gitu ya, atau suami sendiri nggak mengizinkan itu bagaimana gitu ya. Nah mungkin aku mau ceritain pengalaman aku dulu juga gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan beda ya, kayak beberapa puluh tahun lalu sama yang sekarang. Wanitanya tuh kita bilang kayak kualitas pendidikan udah beda. Kalau zaman dulu kita lihat benar-benar semuanya fokus ke yang sekolah, biasanya yang
pria-pria gitu. Bahkan pria-pria aja juga banyak yang nggak lulus kuliah gitu. Ya kan. Nah kalau sekarang kan nggak, kayak udah banyak banget wanita-wanita juga yang kuliah kok pendidikannya baik juga gitu. Nah sebenarnya ya kalau kita ngomong kayak Karifa sendiri nih sebagai perempuan, terus kan mungkin sudah mengenyam pendidikan juga yang baik gitu ya. Nah biasanya kalau kita tanya apakah ada career goal gitu lah, ada impian nggak? Biasanya pasti dong. Pasti kan. Artinya jarang banget orang tuh langsung oh ya aku memang mau kuliah misalnya sampai S2, S3, tapi sebenarnya aku tuh mau jadi IRT. Tapi disclaimer, aku nggak bilang menjadi IRT itu juga adalah sesuatu yang nggak bagus ya. Betul. Artinya mau berpendidikan tinggi pun menjadi IRT juga good-good aja gitu loh. Kalau by choice itu kan good-good aja ya, aku juga setuju, dan itu pekerjaan yang bisa dibilang juga tidak mudah loh, jangan digampangin. Nah tapi anggaplah kalau ada karir goal lain gitu ya. Ya anggaplah kayak kita kalau main, Karifa tahu game namanya The Sims? Oh iya, betul, itu ada career aspiration di situ ya. Betul, kan career aspiration orang beda-beda. Ada yang memang family oriented, dia memang seneng gitu loh. Ada juga yang memang kayak tadi dibilang, dia kayaknya dalam hidupnya gitu pengen jadi CEO. Dan mungkin emang panggilan hidupnya adalah jadi CEO gitu loh. Kan boleh-boleh aja kan gitu loh. Nah sekarang artinya ya kayak tadi dijawab, sebenarnya kan rata-rata punya karir dan aspirasi sendiri gitu loh yang diimpikan gitu ya. Nah sekarang balik, aku mau cerita tentang pengalaman aku dan istri sendiri. Nah aku kenal sama istri itu ya dibilang kita lama-lama banget married, enggak juga sih, kita kayak udah 1 dekade lah ya kurang lebih lah ya. Nah, itu lumayan lama sih. Oh lumayan. Itu udah melewati the hardest 5 years katanya kan. Oke. Nah jadi aku akan cerita nih dari pengalaman aku. Jadi pertama kali kita kenalan tuh ya awal-awal ya PDKT, dating ya, memang dua-duanya kerja, aku kerja, istri aku juga kerja gitu loh. Dan aku mau cerita mungkin biar cerita aku juga bisa menjadi referensi atau apalah ya. Buat couples yang lain ya. Buat couples yang lain. Nah jadi aku pertama kenal sama istri ya itu. Nah istri aku tuh kan lulusan psikologi, jadi dia tuh HR gitu ya. Nah ya udah, dia kerja di HR, terus kita ya sama-sama kerja gitu kan, akhirnya sampai married pun ya sama-sama kerja. Nah benar kayak yang tadi dibilang, berarti masalahnya mulai ada ketika apa nih? Anak. Ketika mulai hamil kan, udah hamil, terus nah istri aku juga hamilnya tuh yang kayak lumayan enek gitu loh, morning sicknya parah gitu ya, di trimester pertama. Ya tapi dia masih bisa ini ya, jadi waktu itu juga sambil kerja. Nah terus to the point of sampai lahiran kan cuti. Nah setelah selesai cuti, nah kita tuh ngobrolin kan gimana. Terus akhirnya kata istri, ya udah deh, aku mau coba ini aja deh, ngurus anak aja gitu loh. Jadi IRT pada waktu itu ya. Ya udah. Tapi ternyata awal-awal bulan ngerawat anak mungkin kayak terlalu drastis kali ya. Maksudnya dari orang yang biasanya kerja sibuk, kok tiba-tiba di rumah gitu. Ya kan. Terus apalagi kita tuh situasi kantornya, ya aku kan waktu itu tinggalnya di Bekasi tuh Kak. Aku tinggal di Bekasi, kantornya tuh di Jakarta Barat. Jauh banget. Iya, jauh gitu. Jadi ya bisa dibilang itu di jalan ya, orang kan suka bercandain gitu. Nah ya udah, jadi dari situ, tapi ternyata beberapa bulan setelah di rumah aja gitu, istri tuh ngomong sama aku, kok aku kayak bingung, kayak kehilangan sesuatu gitu loh, yang biasanya dia sudah berkarir gitu kan ya. Ya udah, aku tanya, oke, terus gimana nih option-option apa yang bisa kita explore? Kebetulan banget, ini mungkin nggak semua orang punya opsi itu ya, tapi pada waktu itu tuh ada mama aku, dan mama tuh bersedia lah, maksudnya untuk ya udah deh, kalau memangnya istriku mau kerja lagi, kata dia, ya udah nanti mama yang jagain deh, nggak apa-apa. Aku sampai tanya, bener mah nggak apa-apa, nggak ngerepotin apa, udah nggak apa-apa katanya. Ya udah, akhirnya dia mencoba mengeksplor kerja lagi kan. Nah tapi inilah dilemanya seorang wanita yang lagi-lagi saya bilang gitu ya. Dia kerja lagi, dia kepikiran tuh sama bayinya. Serba salah ya. Serba salah ya. Iya. Dan please buat bapak-bapak ya kalau yang dengerin ini, suami-suami, ya jangan judgement loh. Tapi emang sebagai seorang wanita tuh sesulit itu gitu loh. Artinya dia juga hatinya kan ada di anak gitu ya. Kepikiran gitu loh. Tapi gimana gitu loh. Akhirnya jalan berapa bulan, dia bilang dia kepikiran terus kan. Ya udah, akhirnya aku bilang, gimana, kamu maunya gimana? Oh ternyata dia memutuskan, kalau aku ternyata nggak lanjut kerjanya, aku resign, boleh nggak ya? Tapi kali ini kan at least aku udah nyoba, jadi aku udah nggak penasaran lagi, ya kan? Terus? Ya udah, aku bilang, nggak apa-apa deh. Ya udah, terus dia resign lagi gitu kan? Ya udah. Terus ya udah, pokoknya itu sampai berapa tahun anak udah mulai gede. Nah anak aku yang gede itu sebenarnya udah saat ini dia udah 9 tahun lah ya, gitu. Jadi udah cukup gede. Nah waktu itu kayak sekitar 5-6 tahun. Waktu itu ada offer untuk kerja lagi tuh. Dan ini offernya ditawarin loh, bukan kita yang ngelamar. Jadi kita juga bingung loh, kok ditawarin kerjaan. Sampai tuh kita kan, apa-apa kita selalu diskusi dan kita doa dulu. Nah pas tawaran itu datang, kita sampai bilang, ya udah yang penting tapi kita mau ada minimum numbers-nya supaya effortnya itu sebanding. Ternyata
dari yang kita udah ada minimumnya segitu. Ternyata pas di over segitu, dia mau. Bahkan itu cuma pokok belum sama tunjangan-tunjangan. Okay. Nah, jadi kan artinya jadi lebih kan. Yeah. Nah, ya udah akhirnya pada waktu itu sempat kerja lagi. Dan sampai pada akhirnya pas COVID tuh, menjelang COVID tiba-tiba yang mau jagain anak kita tuh ya pokoknya mau kembalilah ke kota asalnya gitu. Waktu itu tuh ada adiknya mama aku sih yang mau jaga. Adiknya mama harus balik, ya berarti kan nggak ada yang jagain lagi gitu kan. Opsinya apakah daycare atau apa. Nah kita tuh pada waktu itu belum bisa menerima opsi daycare gitu. Ya udahlah, akhirnya udahan gitu kan. Tapi aku ngerasa jujur pada waktu itu adalah itu juga waktu yang baik. Karena aku tidak tahu 1 bulan kemudian tuh COVID gitu. Kembali dari cerita ini adalah aku cuma mau bilang, aku tuh ngalamin banyak sekali fase ya. Dari yang gajiku lebih kecil dari istri, terus gaji kita sama, terus benar-benar beda, terus aku jadi kayak solo breadwinner gitu lah. Dan di semua fase itu untungnya adalah ya aku selalu ya berpikir positif ya, maksudnya doa lakukan yang terbaik aja gitu. Dan aku cuma bilang sebagai suami-suami ya, coba deh kita pandang gitu lah seorang wanita tuh, aku kan udah 10 tahun lebih berarti ya gitu yang menikah. Semakin aku lihat istriku dari dekat ya, jujur aku tuh semakin kagum dengan sosok perempuan gitu loh. Kenapa? Karena yang mereka lakukan sulit banget loh gitu loh. Kayak misalnya ya, nah aku juga bahkan kan mendampingi istriku juga pas lahiran gitu ya. Nah pas yang lahiran pertama nggak boleh masuk sama dokternya. Nah pas lahiran kedua ini karena ada liputan juga gitu boleh dari rumah sakitnya khusus. Ya udah deh aku masuk. Nah pas aku masuk ya, waktu itu kan istriku kan operasi ya sesar ya. Menurutku lahiran normal aku juga sama aja. Itu kan sama aja bertaruh nyawa gitu ya. Betul. Dan buat aku gitu ya sebagai laki-laki pas aku lihat, wah ini luar biasa banget. Maksudnya sosok perempuan itu ya. Betul. Kayak bener-bener kuat banget gitu loh. Apa aja mereka tuh pengorbanannya tuh besar banget. Sacrifice seorang wanita itu sangat besar. Setelah aku jalanin gitu ya, aku melihat. Ya mereka aja rela bertaruh nyawa gitu. Dan bahkan kan kalau kita lihat, aku pernah baca juga kalau nggak salah, wanita kalau dalam operasi sesar tuh harus kehilangan darah cukup banyak loh, jumlahnya gitu loh. Ya kan? Ya belum tentu survive loh. Banyak loh pasangan-pasangan yang kehilangan itu ya, maksudnya nyawa gitu loh di fase itu. Artinya dari melahirkan, membesarkan anak, menyusui itu juga nggak gampang juga, gitu kan? Kayak aku ngeliat istriku fase yang nyusuin, belajar, entah dari DBF, terus anakku yang ini sulit DBF gitu ya. Akhirnya dia harus jadi mom apping gitu ya, pumping. Aduh, pumping itu juga aku lihat dia lelah banget loh. Harus setiap 4 jam sekali. Mungkin dipikir kan 4 jam gampang. Nggak segampang itu. Itu mengganggu jam tidurnya, ya kan? Udah gitu ada yang udah pumpingnya banyak, sering, ASINya nggak banyak. Gitu. Artinya yang ada di pikiran seorang ibu tuh banyak. Pengorbanan seorang ibu juga sangat besar. Jadi gini ya, pesan buat suami-suami gitu, buat ayah-ayah itu semua, please deh, coba deh kalian lihat baik-baik istri kalian gitu ya. Terus makanya kan ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, betul, ya kan? Betul. Dan ini disclaimer bukan artinya ibu-ibu yang sembarangan terus toksik gitu ya, terus kayak nyakitin, terus kayak surga di bawah telapak kaki, bukan kayak gitu konsepnya, mohon maaf. Tapi konsepnya adalah, kalau menurut aku kalimat ini muncul kenapa? Saking terlalu besar pengorbanan seorang ibu, seorang wanita yang nggak bisa dinilai lagi, akhirnya keluar gitu lah, kayak dihadiahkan surga mungkin untuk dia gitu lah. Tidak ternilai harganya ya. Iya, nah balik lagi ke konteks kerja. Kalau aku ya sebagai laki-laki, kayaknya sebaiknya kita tuh support aja kalau pandangan aku ya. Apapun yang mereka inginkan. Betul, tentunya dengan batasan yang kita juga ngomong gitu ya. Betul, diskusikan bareng-bareng lah ya, ada open discussion. Aku sendiri beruntung ya, istri aku juga orang yang sangat pengertian gitu. Nah aku juga nggak bilang ya, mungkin ada kasus-kasus orang lain yang nggak seperti ini bisa juga kan gitu. Tapi menurut aku kalau kayak selama kita masih bisa ngomongin, ya kalau aku sih aku benar-benar support. Yang kita harus punya mindset adalah istri kita itu partner loh, kita tuh nggak lagi kompetisi. Tapi aku lihat kadang-kadang ada cowok dan ada pasangan gitu ya, teman-teman aku sendiri ada yang aku lihat mereka tuh berkompetisi loh. Dari segi penghasilan? Secara nggak sadar gitu. Enggak, aku lihat maksudnya kenapa sih kadang-kadang kan tadi kan dibilang dari cowok nggak boleh. Nah ini kan macam-macam. Ada juga yang konteksnya adalah si cowok insecure, bisa jadi kan. Oh jadi dia nggak mengizinkan istrinya kerja karena dia insecure, takut istrinya lebih sukses karirnya? Bisa jadi. Tapi aku nggak bilang ini semua kasus seperti itu ya. Ada juga yang cowoknya memang juga income-nya gede banget, ada juga kok. Kan nggak semua istri kerja tuh cuman karena perlu uang loh. Betul. Ada juga aktualisasi diri dan untuk self development gitu. Dan bahkan nah kalau kita nyambung lagi peran perempuan di dalam society gitu ya. Kayak contoh waktu istri aku kerja jadi HR ya. Aku lihat ya banyak orang justru kayak terberkati gitu dengan dia punya role. Karena dia kan waktu itu jadi HR. Aku sering lihat tuh ada nggak cuma ngurusin, kan dia kan sebenarnya spesialisnya in recruitment ya. Tapi bukan cuma masalah rekrutmen aja, aku lihat banyak orang curhat sama dia gitu loh. Ya kan karyawan-karyawan, aduh aku begini, sampai pada curhat. Kadang-kadang telepon, kadang-kadang SMS, WhatsApp apa semua. Dan aku lihat
oh dia sampai segitunya, berarti kan dia begitu bermanfaat gitu loh. Dan banyak wanita-wanita lain juga, kayak misalnya ya, istri aku lebih suka objinnya adalah sama-sama wanita, perawatnya sama-sama wanita. Betul. Ya kalau nggak ada wanita yang kerja apa jadinya? Iya, kalau itu nggak dibolehin, terus jadi gimana nanti? Jadi gimana? Betul. Iya kan, apalagi ada, aku sendiri tuh kebetulan punya kesempatan untuk tidak tumbuh di lingkungan yang benar-benar patriarki gitu loh. Jadi kayak contoh, aku tuh sering lihat ya, kayak misalnya papa aku juga, dia mau juga ngerjain beberapa tugas-tugas domestik, ya nggak ada masalah juga gitu. Dan dia juga udah terbiasa dengan views. Dan aku udah terbiasa dengan views itu. Dan kebetulan aku juga tuh bertemu wanita-wanita juga yang brilliant mind juga gitu loh. Aku pernah ya kerja waktu itu dengan Amazon gitu ya. Atasan aku tuh orang Jepang gitu lah. Dan menurut aku dia juga brilliant gitu. Dan menurut aku juga jadi cocok gitu loh ngerjain. Dan aku nggak ngerasa itu menjadi kayak apa ya, kompetisi antar gender. Betul. Buat aku kalau memang dia brilliant, aku sih seneng aja gitu loh kerja gitu loh. Dan itu salah satu sisi negatif dari patriarki ya. Itu juga menimbulkan sentimen antar perempuan loh Kak. Iya. Jadi ketika jadi misalkan ada perempuan satu yang sukses, satu karirnya biasa-biasa aja. Belum tentu orang yang karirnya biasa-biasa aja akan iri ya, belum tentu. Iya, tapi ada yang iri. Nah, mereka yang iri ini salah satu penyebabnya adalah patriarki itu sendiri. Mereka menganggap nggak seharusnya perempuan tuh sesukses itu karirnya. Karena pemimpin tuh harusnya laki-laki. Dan ketika ditanya alasannya, banyak banget di antara perempuan ini yang menjawab, soalnya perempuan itu tuh emosional gitu kan. Terus soalnya kenapa? Emosional. Kalau emosional kenapa? Kenapa? That's why. Emosi adalah part of human. Even laki-laki pun bisa emosi. Aku juga bisa emosional. Bisa emosi. Dan aku suka kasih perumpamaan gini ya. Kalau aku cuman bilang masalah statistik, riset, itu kan mereka nggak peduli ya. Walaupun secara riset ya teman-teman bisa cari sendiri. Secara emosional laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Tergantung orangnya. Ya bahkan di saat perempuan PMS tuan, itu belum tentu leadership-nya akan menurun. Kenapa? Karena di atas PMS ada conscious mind bahwa kita punya tanggung jawab gitu kan. Ya, jadi mungkin tetap nggak enak perutnya, tetap nggak enak moodnya, tapi tetap jalan tanggung jawabnya gitu. Tapi yang aku selalu jawab bukan risetnya, yang aku bilang gini, mayoritas orang yang nonton pertandingan bola di GBK cewek apa cowok? Kata saya gitu kan, cowok. Sering rusuh nggak? Sering. Berarti cowok emosional nggak? Bisa juga kan? Exactly. Nah jadi emosional itu bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk perempuan gitu. Nah cuma sayangnya pemimpin perempuan itu sering dilabeli negatif karena patriarki itu juga gitu. Jadi tanpa disadari perempuan-perempuan yang dibesarkan dalam keluarga yang patriarkinya garis keras ya udah mengarah ke otoriter, jadi punya pola pikir seperti itu. Gitu dia menilai diri sendirinya dengan sangat rendah, dia menilai perempuan lain juga menjadi sangat rendah, sehingga kalau ngelihat perempuan yang kayak menurut mereka keluar jalur, jadi kayak negatif banget gitu. Nah gitu, itu salah satu dampak negatifnya gitu, sehingga tadi again patriarki, my point ya, patriarki bukan cuman pihak prianya bisa merasa terancam dengan wanita, bahkan sesama wanita pun bisa jadi merasa terancam gitu. Karena karena konsep, karena social construct ya, ini kan sebenarnya yang dari awal tuh nggak pada tempatnya sih, unfortunately. Dan aku setuju banget sama Kak Michael tadi bilang, di luar isu patriarki, pressure untuk perempuan berhenti kerja juga salah satunya karena environment ya. Pun misalkan si suaminya membebaskan, tapi kalau kondisi mereka tidak memungkinkan, mau gimana? Betul. Iya kan, karena nggak semua orang yang punya orang tua masih mau jaga anaknya. Cari babysitter pun susah loh. Yang bisa dipercaya nggak gampang loh. Betul, nggak gampang. Bahkan kalaupun bisa dipercaya, banyak yang sebulan 2 bulan udah pengen pulang kampung. Susah. Iya kan, jadi itu nggak semudah kelihatannya gitu. Dan memang di Indonesia ini belum mulai lebih banyak, tapi kayaknya masih terpusat di kota-kota besar, kayak di pusat bisnisnya aja gitu. Kayak daycare yang lebih dipercaya, yang di dalamnya itu ada benar-benar tenaga medis gitu ya. Jadi bukan sekedar random people jagain anak-anak gitu kan. Betul. Ya, jadi hopefully nanti arahnya ke sana. Ya karena memang benar, balik lagi, membesarkan anak itu bukan tanggung jawab istrinya aja, itu tanggung jawab suaminya juga. Jadi cuti melahirkan harusnya pihak suami pun dapat yang jumlahnya sama banyak. Ya kan, jadi yang lebih panjang supaya jangan sampai ada diskriminasi ke pihak perempuannya aja. Gitu. Artinya bisa ya ngerekrut perempuan laki-laki sama aja, orang jumlah cutinya sama. Ya kan? Karena memang ini ya buat teman-teman yang belum tahu, jadi
kalau jumlah cutinya itu berat di perempuan, banyak perusahaan yang diam-diam jadi nggak mau ngerekrut perempuan. Betul, walaupun nggak secara ini ya. Walaupun di iklannya nggak dibilang khusus perempuan, sekarang kan sering dikritik kayak gitu kan. Nggak ada yang bilang lagi, jarang ada yang bilang khusus perempuan, khusus laki-laki. Tapi diam-diam ketika screening, yang gendernya mereka nggak sukai langsung dipinggirin gitu. Betul. Langsung aja. Jadi memang benar ini isunya tuh sangat kompleks kan, makanya it takes a village to raise a child gitu kan. Jadi bukan cuma pasangan yang harus saling dukung, employersnya, keluarganya, tetangganya nih saling bantu nggak ketika ada anak yang lahir di lingkungan mereka gitu. Bener banget. Dan hopefully ya sebenarnya the love story juga kita bangun, kita pengen ngebangun village itu sebetulnya. Gitu sih. That's why kita nggak cuma ngomongin cinta-cintaan, tapi kita ngomongin juga how to build the family, karena pernikahan tuh bukan akhir. Pernikahan itu awal dari sebuah keluarga. Setuju banget. Jadi nggak kayak fairy tale yang bilang happily ever after. No, it's a new beginning gitu kan. Ya, dan karena pernikahan yang salah bukannya jadi happy ending, itu justru jadi a very bad beginning untuk anak-anak yang lahir di keluarga itu gitu. Dan itu yang kita nggak mau sebenarnya. Bener banget. Oke, nah terus kita mau ngomongin lagi nih ya, masih soal working wife. Ini konsep rezeki ya, konsep rezeki. Jadi mereka yang menentang working wife ini suka mengaitkan dengan rezeki. Katanya nanti kalau istrinya berhenti bekerja, suaminya itu rezekinya, gajinya akan naik, akan berlimpah, sehingga yang didapatkan keluarga ini tuh akan lebih banyak. Jadi misalnya waktu suami istri kerja, total penghasilannya 100 juta, ya kan? Istri 50, suami 50 misalkan contoh ya. Istri berhenti kerja, katanya nanti dari yang tadinya 100 juta digabung jadi bisa 200 juta kayak gitu. Oh gitu. Katanya gitu. Katanya iya memang sebaiknya gitu. Dan banyak orang kan menjadikan pengalaman pribadi mereka seolah-olah itu berlaku untuk semua orang. Padahal bias juga kan. Padahal bias juga bisa jadi itu pengalaman di orang tua mereka atau di pengalaman mereka sendiri yang belum tentu applicable buat semua orang gitu kan. Dan langsung tuh dikeluarkannya seolah-olah semua orang harus seperti itu gitu kan. That's one. Atau yang lebih unik lagi, ada juga yang berpendapat rezeki itu udah ditakar. Jadi mau yang kerja suaminya doang atau istrinya ikut kerja, total penghasilannya sama aja. Kalau Tuhan udah ngasih 100 juta, berarti ya udah nggak akan lebih dari 100 juta. Mau yang kerja 1 atau 2 orang gitu. What's your take about this? Oh iya, ini juga pandangan yang cukup menarik gitu ya buat Indonesia saya. Is very diverse. Dan saya kan bikin konten seputar keluarga relationship. Kak Michael ini suka bikin konten soal rumah tangga juga. Ini jujur ya, saya juga pernah mendapati ada yang kayak perang di komen gitu. Hal-hal yang mirip begini juga seingat saya. Ini kan berarti kita mau ngomongin tentang konsep rezeki ya. Nah konsep rezeki ini sendiri cukup unik sih gitu loh. Kalau konsepnya untuk belajar bersyukur gitu ya, berserah, itu saya setuju sih dengan statement emang yang harusnya begitu. Artinya ada rezeki sudah ada yang ngasih, artinya ya kalau pas waktunya kita tidur ya nggak usah kita sampai overthinking banget gitu loh ya kan ya. Nah tapi kan balik lagi, menurut saya ada banyak irisannya juga. Contoh antara rezeki yang Tuhan kasih dengan usaha kita. Nah sebenarnya ada irisannya kan. Makanya ada perbedaan nih. Orang yang males sama orang yang rajin itu kan bisa beda-beda gitu ya. Dan bahkan orang yang punya mental underdog beda juga gitu lah. Saya lihat beda-beda gitu. Nah terus, nah ini kalau intensinya benar-benar bersyukur ya nggak apa-apa gitu. Dan waktu itu nggak ada, there's no other options ya sudah gitu loh kan. Karena yang seperti saya bilang tadi, saya sendiri pernah loh ngalamin semua fase musim ini loh. Yang benar-benar saya yang kerja sendiri, saya yang kerja berdua gitu ya. Nah kalau dari pengalaman saya adalah konsep rezekinya tuh bukan di 1, 2, 3, bukannya gitu loh. Sesuaikan dengan kondisi kamu juga. Bisa jadi orang yang ngomong itu beda loh kondisinya. Nah ini dia, saya mau menyoroti ini. Jadi kita tuh nggak bisa nelan semua yang ada di sosmed tuh mentah-mentah. Iya kan? Betul. Artinya bisa jadi itu beda loh konteksnya loh. Kalau misalnya ngomong kayak gitu, suami kerja, istri berhenti ya. Jadi anak yang punya pabrik nggak apa-apa dong. Iya benar. Biasa aja dong, nggak usah itu kan gitu. Nah tapi kalau ternyata kamu memang yang harus sama-sama bekerja, ya sebenarnya kan nggak apa-apa juga gitu loh. Maksudnya jangan limiting belief ini membuat opsi kamu jadi lebih terbatas lagi, ya kan? Itu satu. Dan kedua, mungkin konsep rezeki ini ada irisan dengan usaha juga, gitu loh. Bukan berarti usaha kita tuh bisa ngalahin yang Tuhan kasih buat kita. Saya juga nggak punya view seperti itu sih. Tapi kalau kita lihat gitu ya, saya sendiri ya kalau sekarang konsepnya, saya tuh selalu apa yang misalnya Tuhan sudah kasih ke tangan saya, apapun itu. Bahkan konsepnya dibayar nggak dibayar aja ya. Kalau itu sesuatu yang datang ke dalam hidup saya dan tangan saya, akan saya kerjakan sebaik mungkin. Karena itu sebagai tanda saya itu bersyukur sama Tuhan gitu loh, udah ngasih ini. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang datangnya bukan langsung dibayar gitu ya, tapi itu membuka opening doors to many new opportunities. Saya pernah loh ngalamin, saya ngebantuin orang ngejelasin tentang audio apa gini-gini ya. Terus kemudian
nggak, ya udah nggak ada deal apa-apa sama orang itu. Setahun kemudian nggak ada loh orang itu ngasih tahu apa saya. Tiba-tiba dia rekomendasi ke ada produser yang lagi cari untuk buat konten musik gitu ya. Akhirnya ya udah ngerjain di studio saya gitu loh. Dan itu out of nowhere yang saya nggak itu. Artinya yang kamu tabur hari ini belum tentu juga. Tapi selalu miliki mindset untuk mau melakukan yang terbaik kan. Nah, keep doing your best walaupun resultnya belum langsung kelihatan di depan mata gitu ya. Walaupun pintu-pintu belum kebuka nggak apa-apa, keep doing your best. Nah, kedua, kalau saya ngomongin konsep alasan gitu. Nah, saya nggak tahu di bahasa Indonesia gimana. Kalau bahasa Indonesia kan alasan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris ini tuh ada terbagi menjadi dua. Excuse sama reason. Ya kan? Nah, mungkin ini ya, saya juga mau ceritain pengalaman saya pribadi. Saya pernah kayak main di sebuah band gitu. Nah, saya bantuin satu tempat gitu ya. Band ini kayak Christian band yang cukup populer gitu ya. Untuk musik rohani, untuk Kristen gitu. Di tempat saya itu ada orang yang lebih lama main dari saya juga. Tapi disclaimer dulu, mohon maaf saya ngomong bukan buat belagu atau apa ya. Cuman saya cuma ngomongin konsep yang mungkin kita bisa pelajarin sama-sama gitu ya. Nah, saya ini kan ya seperti saya cerita tadi, sebagai contoh nyata aja, saya itu kan rumahnya di Bekasi ya. Kembali lagi ke Bekasi gitu. Artinya buat saya datang ke tempatnya aja tuh, tempatnya di Jakarta Barat gitu ya. Setiap minggu saya harus datang ke Jakarta Barat dari Bekasi, bisa makan waktu kan kalau cepet 40 menit lah ya. Pada waktu itu belum banyak tol to tol loh, ini kita ngomong beberapa tahun lalu ya. Nah, tapi buat saya nggak pernah telat loh. Saya ngelihat ya ada teman-teman saya yang mohon maaf ngekos atau apa di daerah itu masih deket banget, sama-sama masih di wilayah Jakarta Barat juga, tapi datangnya bisa telat. Kalau saya datangnya on time. Terus kalau misalnya saya dikasih posisi sebagai musik director, saya udah pelajarin musiknya dulu, apa semua saya udah rapihin, semua udah saya bikin di rumah gitu ya. Terus di situ tinggal main sebaik mungkin. Nah, akhirnya saya jadi lebih cepat diajak untuk tour dan konser gitu ya, apa album. Kok jadi saya yang lebih cepat? Sebenarnya kan kenapa? Ya karena ya tadi saya bilang, instead of saya finding excuse. Udahlah kan rumah saya jauh, mohon maaf telat wajar dong, ya kan. Bahkan saya nggak kasih tahu loh rumah saya jauh. Kalau orang nggak nanya, saya diem-diem aja gitu rumah saya jauh selama ini ya. Saya ngerjain event, apapun pekerjaan, saya diem-diem aja kecuali ditanya gitu ya. Nah itu, saya instead of saya finding excuse, saya nyari reason. Reasonnya adalah sudah tahu rumah saya jauh, saya mau berangkat lebih awal. Betul. Gitu, jadi sebenarnya satu situasi itu bisa punya dua output yang berbeda tergantung dari kita sendiri lagi gitu kan. Dan ini kalau mau bahas soal rezeki ya, siapa sih yang tahu sebenarnya rezeki yang ditakar Tuhan buat kita berapa? Gak ada yang tahu loh. Jadi kenapa kamu harus ngerasa, iya rumah tangga saya emang udah rezekinya di 10 juta per bulan. Kenapa kamu lebih tahu dari Tuhan gitu loh? Iya kan? Aku pernah giniin orang ya yang berkeras sekali. Gimana kalau ternyata semua orang tuh jatahnya 10 miliar per bulan? Iya kan? Cuma tergantung ngambilnya gitu. Tergantung ngambilnya gitu. Tetangga kamu usahanya berhasil sampai dapat 10 miliar, tapi ternyata kamu 10 juta per bulan aja enggak. Gimana kalau ternyata kayak gitu? Betul. Terus dia bilang, tapi kan kamu nggak tahu berapa? Ya sama, aku nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Iya, gitu. Jadi kamu tahu gitu. Kita sama-sama nggak tahu, kenapa ngerasa udah punya limit. Kita nih nggak kayak kartu kredit ya. Kartu kredit tuh jelas bisa spend maksimal berapa ada gitu. Limitnya. Tapi berapa rezeki yang bisa kita dapatkan akan balik lagi. Dan bahkan kalau di Islam ya Kak, di agama saya juga ada gitu bahwa takdir tuh ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Yang nggak bisa dirubah itu contohnya tanggal kelahiran orang tua gitu kan. Itu nggak bisa dirubah lah ya, udah dari sana ya. Tapi ada juga takdir-takdir yang bisa berubah tergantung usahanya kita. Salah satunya adalah rezeki gitu. Ya jadi benar sih yang tadi Kak Michael bilang ya, ada irisan antara rezekinya dengan usahanya gitu. Dan jangan langsung matok-matokin ngerasa tahu banget, ya udah emang rezeki saya cuma segini, no. Just keep doing your best gitu. Push yourself ya, dorong terus diri kamu. Bukan berarti harus jadi yang paling kaya, enggak lah. Enggak juga. Yang penting apa? Yang penting anak, istri itu tercukupi. Kebutuhan pokoknya dengan baik. Have a decent life lah. Betul, decent life. Jadi crazy rich juga. Betul. Jadi aku tuh paling gak suka kalau ngelihat orang terlalu pasrah. Pasrah tuh harus. Tapi terlalu pasrah dengan alasan, oh emang udah segini rezeki yang dikasih Tuhan. Tapi anaknya stunting dibiarin gitu kan. Terus istrinya sakit nggak dibawa berobat, kayak gitu kan kayak why nyalahin takdir itu, seolah-olah itu semua terjadi karena salahnya Tuhan gitu kan, padahal upayanya aja yang masih kurang gitu. Jadi memang memahami konsep rezeki ini nggak boleh asal-asalan karena jatuhnya jadi fixed mindset.
Iya, jadi fixed mindset. Ya fixed mindset itu apa? Fixed mindset itu orang yang ngerasa ya udah emang dirinya udah nggak bisa berkembang lagi karena dari sananya dia udah kayak gitu. Betul. Ya tentu kita semua terlahir punya kelebihan dan kekurangan ya. Tinggal bedanya orang yang punya growth mindset itu tuh tahu gimana cara mengoptimalkan kelebihannya dan mengatasi kekurangannya gitu. Itu yang kemudian bisa bikin orang tuh lebih unggul daripada yang lain. Bukan soal rezeki ya, karena again kita nggak tahu rezeki kita dikasih berapa nih sama Tuhan gitu kan. Tapi lebih kepada upayanya untuk mengatasi keterbatasan yang ada gitu sih. Oke, nah sekarang yang selanjutnya dari tadi kan kita banyak ngebahas patriarki itu pengaruhnya terhadap wanita ya. Nah kalau dari Kak Michael sendiri sebagai laki-laki, menurut kakak ada nggak sih paham-paham patriarki yang sebenarnya merugikan pihak pria itu sendiri? Ini juga menarik pertanyaannya. Oke. Gimana nih? Ya pastinya ada ya. Mulai dari yang ke pribadi, ke personal kita sebagai pria gitu ya, mungkin itu dulu ya, sampai ke generasional gitu loh. Jadi mungkin kalau dari yang personal gitu ya, saya mau share dulu adalah, ya akhirnya kita jadi kayak over glorifying achievement, ya kan? Kayak contoh reunian ya, cowok sama cowok, nggak ada tuh yang misalnya membanggakan gitu ya, datang terus, gimana reunian nih, misalnya reunian sekolah, apa datang tuh ya reunian konsepnya, datang terus, gimana? Saya dong, kemarin saya tuh spend waktu sama anak saya. Nggak ada yang begitu. Oh, yang dipamerin bukan pasti, itu. Pasti dipamerin, lihat dulu kan, naik mobil apa nih. Baru mau bilang, pasti mobil duluan. Ya kan, dilihat dulu. Mobilnya ini, terus proyeknya apa nih. Terus dilihat kan mungkin di scanning, wah ada yang jamnya Patek Philippe, ada yang jamnya Rolex. Bahkan mobil dilihat nih, dimodif nggak nih. Gitu iya, dilihat dulu kan. Kadang-kadang akhirnya jadi sesama cowok, fokusnya ke situ doang gitu lah akhirnya. Karena aduh habis yang dinilai itu doang gitu kan. Yang patriarki sendiri ini kan ada level-levelnya. Ada yang biasa aja, ada yang lebih parah lagi gitu kan. Udah akut gitu ya. Ada yang akut banget gitu. Kalau kita lihat ya dari yang jadul banget gitu ya. Bisa dibilang parah kan kalau kayak zaman dulu tuh bener-bener bukan cuman masalah, oke lah kita ngomong gini. Kalau masalah memutuskan yang mana. Kalau misalnya kayak istri mutusin mau makan di mana. Nah itu termasuk patriarki nggak sebenarnya? Kalau misalnya kalau kita cowok yang harus mutusin, itu sebenarnya termasuk nggak? Enggak lah ya. Itu kan cuma diskusi. Dan buat saya juga kayak misalnya kayak gitu ya. Misalkan istri milih apa? Saya juga nggak merasa kayak sebagai cowok itu biasa aja gitu loh. Buat saya misalnya kayak saya cari uang terus menyenangkan mereka, is okay. Kalau misalnya contoh mereka mau makan apa? Mau makannya ikan gurame, ya nggak apa-apa. Selama saya juga suka gitu ya. Betul. Feel free itu kan satu hal keputusan simple ya. Nah tapi kan ada yang lebih parah tuh apa? To the point of pria dan wanita, mereka memandang tidak sederajat nih. Dan ini biasanya yang generasi jadul banget sih ya. Mungkin karena didikan zaman dulu gitu kan. Sayangnya di generasi sekarang masih ada loh. Tetap ada ya kayak? Even di Gen Z tuh masih ada yang kayak gitu. Masih ada. Oke. Di threads aku sering banget tuh masih nemuin thread yang kayak gitu. Dan pas aku cek, ya ampun, he's still so young. Tapi kok mindsetnya baby boomers banget. Itu mengejutkan karena jujur baby boomers pun gak semuanya begitu gitu. Karena jujur udah mulai terkikis kan gitu kan. Dan nah balik lagi yang aku bilang tadi kan yang kalau masalah personal mungkin ya itu kan adalah tentang cowok yang dipaksa pakai topeng emosional. Jadi kayak coba kalau kayak dia nggak kuat, kayaknya cupu kan dinilainya kalau di patriarki kan. Padahal sebenarnya boleh dong cowok nangis, ya boleh dong, masa nggak boleh gitu. Tadi kan. Emosi itu juga punyanya laki-laki, itu sesuatu yang udah by default ada di dalam diri semua orang. Kita memang diciptakan punya emosi. Iya, gitu. Dan pasti ada maksud baik Tuhan nyiptain kenapa manusia tuh punya emosi gitu loh. Nah, balik lagi ya kata yang tadi saya bilang, kalau kayak patriarki ini terus dilestarikan gitu ya, apalagi yang levelnya parah, itu akan mengganggu sih kayak terus. Nah yang saya bilang tadi, ada juga yang sifatnya generasional. Generasional adalah apa? Nah tadi kalau saya dibilang pria wanita nggak sederajat gitu. Terus ada juga ya bahkan di tradisi-tradisi kultur, ya kan kita kan beraneka ragam suku, bangsa, ya bahasa. Nah kalau misalnya saya sendiri misalkan yang keturunan Cina gitu ya. Ini saya disclaimer dulu ya Bu, bukan saya yang paling ngerti juga, enggak gitu. Teman saya menangkap ada beberapa yang kayak gini, yang bahkan ada istilah namanya karena meneruskan marga. Jadi cowok dianggap lebih penting. Nah jadi sampai ada istilah cucu dalam, cucu luar. Istilahnya. Gimana tuh? Ya contohnya gini, misalnya saya di keluarga saya sebagai saya cowok, kan saya nerusin marga gitu loh. Jadi ya dianggapnya lebih penting dan lebih tinggi gitu loh. Ketimbang istilahnya nanti punya anak cewek. Jadi dia kan akan marry to another family. Jadi dia nerusin itu. Jadi ya kan? Dianggap second priority jadinya. Yes, dianggap second priority. Terus bisa, bahkan kalau zaman dulu saking parah-parahnya bisa aja kan ada orang yang kayak dapat anak 3 cewek semua. Disuruh try lagi sampai cowok. Bahkan kalau yang parah ya saya dengar ada juga, ini sekali lagi bukan berarti semua begini ya, tapi ada orang-orang yang parah tuh sampai ya udah apa kamu merit lagi kali ya? Cari supaya dapat anak cowok. Dibilang punya anaknya cewek terus karena salah istrinya gitu. Bisa juga kan maksudnya gitu loh. Artinya
Ya saya nggak bilang semua kayak gini, tapi ada loh orang-orang yang seperti itu segelintir ada betul. Gitu kan. Terus dari segi cewek juga misalkan, bisa aja akhirnya anak cewek nggak mendapat pendidikan yang layak karena dia pikir ya udahlah ntar juga dia married ke keluarga lain, ntar juga ke dapur. Iya kan, padahal sebenarnya misalnya nyata anak ceweknya brilian banget gitu, mindset-nya gitu loh. Jadi kayak sayang loh, kan kita nggak tahu loh Tuhan menciptakan dia dengan maksud tertentu ya kan. Bisa jadi ternyata dia tuh benar-benar brilian banget yang bisa mengubah nasib apa gitu kan. Mungkin dia punya perusahaan atau dia bekerja di pemerintahan yang akhirnya bekerja untuk kebaikan banyak orang. Iya kan. Nah, dengan hal-hal kayak gini juga apa? Akhirnya ayah juga susah untuk bonding dengan anak cewek misalkan. Atau mungkin punya anak cewek 2, ada aja yang ngomong, ih kok nggak coba lagi, barangkali yang berikutnya cowok, barangkali yang gitu. Ya kenapa, biarin aja gitu loh, ya kan itu kan terserah dia dong mau punya anak, mau punya nggak punya anak juga. Terus kalau mau punya anak cewek, kan sama aja sebenarnya. Dan gitu yang lebih kasihan adalah kalau sampai si pihak orang tuanya ini, itu menganaktirikan anak perempuannya. Oh bisa jadi. Dan itu sadly masih cukup sering terjadi. Iya. Jadi kayak kalau anak perempuannya salah dikit, wah dimarahin habis-habisan. Tapi kalau anak laki-lakinya lebih dimanja. Betul. Kayak gitu, anak perempuannya disuruh tanggung jawab, ngurusin rumah besar banget, anak cowoknya enggak. Padahal anak perempuan juga harus belajar kan, sekolah juga sama gitu. Bahkan lebih lagi ya, saya melihat ada kasus-kasus anak cowok misalnya, karena terlalu diistimewakan, akhirnya kan jadi manja banget. Kayak spoiled kan, udah gitu udah dia spot, misalnya dikasih usaha gini gagal. Si kakaknya disuruh, misalnya kakak ceweknya, itu kan adekmu cowok gagal, kamu lah ini kasih uang lagi lah. Akhirnya malah si kakak perempuan yang hidup kecilnya lebih berat, udah gede tetap berat nih, tetap harus ngurusin adiknya juga gitu. Dan memang itu benar ya, itu salah satu dampak patriarki yang nggak semua orang tua bisa lihat tuh itu ya. Generational kan? Generational gitu. Dan ini juga ya balik soal karirnya perempuan dan peranannya terhadap the society growth. Jadi aku masih ingat banget waktu kelas 3 SMA, pelajaran bahasa Indonesia, materinya belajar berdebat gitu kan. Nah waktu itu topiknya tentang perempuan boleh bekerja atau enggak. Kayak gini dong berarti. Kayak gini. Nah, point of view yang aku kasih kayak gini, sama persis yang tadi Kak Michael sebutin. Gimana kalau perempuan cuma nyaman diperiksa sama dokter perempuan ketika hamil dan melahirkan? Itu kan daerah yang sangat sensitif gitu kan. Ya aku sih nggak menyalahkan yang memilih option laki-laki, mungkin punya pertimbangan sendiri. Tapi ya, kalau yang nggak nyaman nggak boleh dipaksa, itu bisa trauma loh. Betul kan. Iya kan. Nah terus kalau kalian ngelarang mereka kerja, terus nanti istri kalian nggak mau diperiksa sama laki-laki, perasaan kalian gimana? That's one. Terus yang kedua, korban perkosaan itu biasanya jadi takut sama laki-laki. Kalau nggak ada polisi perempuan, nggak ada dokter perempuan untuk visum, apa nasibnya korban-korban perkosaan kita ini? Butuh gitu. Loh. Betul. Jadi memang kita harus ngelihat isu ini tuh lebih luas gitu ya, bahwa dunia ini bukan hanya tentang laki-laki, tapi tentang semua gender, semua makhluk yang ada di dalamnya gitu. Karena jangan lupa gender tuh kita nggak bisa milih, gender itu takdir. Iya kan? Nggak adil banget loh kalau aku terlahir sebagai perempuan sampai gak boleh lagi ngejar impian aku, ngejar life purpose aku. Karena kan tadi Kak Michael bilang kita tuh dilahirkan tuh punya alasan. Betul. Ya, we want to serve our purpose, why we were born gitu kan. Nah kalau cewek gak boleh ngejar, karena sesuatu yang gak bisa mereka pilih, gak bisa kita kontrol, itu gak fair. Gak fair banget. Totally not fair gitu. Dan tadi sempat disinggung juga kan, memang perempuan baru mulai belajar di Indonesia terlambat sejak siapa? Zamannya Kartini kan. Iya kan, sejak itu baru perempuan tuh boleh mengenyam pendidikan. Jadi kayak beliau udah setengah mati nih mengupayakan pendidikan buat kita para kaum perempuan. Nah kaum perempuan ini harus bersyukurlah kita terlahir di zaman yang sekarang. Kalau ngelihat sama perempuan lain yang karir lebih bagus, ayo support. Betul, support. Woman support woman. Betul, harusnya. woman support woman gitu. Good woman ya, kalau yang bandel-bandel jangan minta dikasih. Jangan. Iya jangan gitu ya, kadang suka gitu kan ketika dinasehatin mana woman support woman ya, enggak gitu. Ya tapi ketika ada perempuan yang mengejar cita-citanya, mereka tuh punya kontribusi ke masyarakat kita. Yang mungkin cepat atau lambat akan ada pengaruhnya ke hidup kita juga. Ya mungkin sekarang kita ngerasa nggak perlu, tapi nggak tahu at some point of time kita akan butuh career woman yang seperti apa, bisa dokternya, bisa polwannya, bisa apapun, bisa gurunya anak-anak kita, ya kan, barangkali anak kita justru lebih cocok dengan guru perempuan, bisa, who knows gitu. Bahkan anggota DPR mungkin yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Betul, so we will never know, jadi please, ini tuh udah tahun 2025 ya, yang perlu diupdate bukan cuma teknologi, tapi juga pola pikir kita ya, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Lagi-lagi kita ngomongin kesetaraan tuh bukan berarti harus sama, perempuan sama laki-laki nggak bisa sama ya, ada udah pasti beda. Bukan, kesetaraan itu bukan sama, tapi haknya sama. Haknya, hak untuk hidupnya. Ya hak atas pendidikan harus sama, hak atas karir harus sama, itu aja. Gak usah dibawa-bawa ke isu lain yang gak relevan sebenarnya gitu ya. Nah terus
ini, sekarang kita tadi udah bahas soal patriarki. Oke. Kita move on dulu nih ke topik lain. Boleh. Soal boundaries dalam sebuah hubungan. Boundaries, oke. Ya, kan banyak juga suami-suami yang khawatir kalau istrinya ini punya pekerjaan, berarti keluar rumah gitu ke kantor, atau masih punya hobi, ketemu teman-temannya. Khawatirnya nanti jadi ketemu cowok lain terus selingkuh gitu kan. Ada juga yang punya kekhawatiran seperti itu gitu, sehingga akhirnya malah jadi dilarang-larang, akhirnya jadi posesif gitu kan. Nah kalau Kak Michael sendiri ngelihatnya tuh gimana nih isu terkait ini? Ada nggak sih tetap boundaries yang harus disepakati antara suami dan istri supaya jangan sampai kebebasan itu berakhir dengan perselingkuhan gitu? Betul. Oke, ini juga menarik lagi pertanyaannya ya. Sebenarnya setiap couples akan punya boundaries yang berbeda dari yang lainnya gitulah. Pertama begitu ya. Jadi nggak bisa one fits for all gitu tuh nggak bisa gitu loh, itu pertama gitu ya. Nah terus kalau kita mengenal lagi konsep boundaries ya, ini kan sebenarnya ya boundaries juga bisa luas ya, tentang orang lain yang mau ikut campur dengan urusan kita ya kan. Misalnya kayak keluarga lain, teman-teman lain yang mau ikut campur itu kan juga masuk lingkup boundaries ya. Nah terus kita perhatiin dulu nih, mungkin kalau kayak artinya boundaries ini apa sih gitu kan. Nah kalau aku sih selalu menganalogikan seperti ini ya. Sebaiknya orang tuh punya boundaries seperti apa. Ya anggaplah gini, kita kan punya rumah misalkan ya. Kalau kita punya rumah, ya biasanya kita kunci pintu dan pagarnya. Ya dong. Kalau bayangkan ya, kita punya rumah, pagar dan pintunya kita nggak kunci. Itu semua orang bisa masuk. Betul. Mungkin ada orang yang menjajak tukang rongsok mungkin masuk TV-nya gue ambil. Bisa dong. Ya kan, kalau kita nggak kunci gitu loh. Terus apalagi ada orang datang buang sampah di rumah kita, bisa gitu loh. Nah, dengan analogi rumah dan ini ya tentang boundaries, artinya adalah itu ada di kita loh untuk kita ngatur sampai sejauh mana batasannya. Iya kan? Jadi ya seperti yang dibilang ini tadi, ya kalau udah tahu kayak gitu, tahu dong misalnya yang suami istri tuh bisa sampai ke mana gitu loh. Ya jangan dikasih masuk sampai situ gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu. Kayak misalkan, meeting kantor tuh nggak apa-apa gitu. Kayak kalau saya sama istri ya. Apalagi kan di HR ya, saya bilang tadi banyak orang curhat gitu. Betul. Tapi ya balik lagi ya, karena saya juga punya trust yang gede sama istri dan memang dia juga track recordnya juga dari dulu gitu loh, kayak alim-alim dan baik-baik aja gitu. Jadi ya saya juga trustnya gede kan. Nah makanya itu, tapi tetap saya juga punya batasan misalkan. Ya ini urusan kantor apa semua boleh. Kamu pun pergi keluar kota karena urusan kantor ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan ngabarin apa, dan dia juga punya ini sendiri ya. Maksudnya udah belief yang kita juga sepakati, udah tertanam loh di karakter dia. Tapi ada juga kan yang misalnya kayak waktu itu misalnya dia pernah bilang, teman-teman mau bikin nih, tapi ini bukan ini acara non kantor. Teman-teman mau bikin acara trip keluar, gimana gitu loh, boleh nggak? Tapi kamu juga boleh ikut. Dia bilang, kalau saya ikut ya mungkin nggak apa-apa gitu kan. Tapi pada waktu itu kan tanggal saya nggak bisa ikut. Jadi saya bilang, sorry ya. Jadi saya nggak mengizinkan kamu ikut pada waktu yang ini gitu loh. Tapi bukan berarti saya orang yang selalu ngelarang dia loh. Justru saya selalu support dan apa-apa boleh. Nah artinya ini kan boundaries yang kita nih punya, ya kan ya. Buat saya overnight trip pada waktu itu tentang bukan urusan kantor. Saya nggak dulu gitu loh, ya kan. Dan dia bisa terima dengan baik kok, dia bilang, iya juga ya, ya udah deh nggak apa-apa. Dan kita juga nggak ada yang marah juga gitu loh, santai aja kan. Jadi sebenarnya boundaries ini adalah sesuatu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, tergantung karakteristik masing-masing orang. Ya kan, kebutuhan keluarganya juga seperti apa, lagi di stage rumah tangga yang seperti apa gitu. Nah final question for you. Kalau ada satu pesan yang bisa Kak Michael kasih ke kita-kita nih yang masih single, baik cewek maupun cowok, ya apa sih yang harus kita lakukan atau kita siapkan dari sekarang supaya kelak tuh bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Teman saya juga pernah menanyakan pertanyaan seperti ini, cuman konteksnya dia tuh justru udah punya anak gitu kan. Mike gimana sih Mike supaya saya tuh bisa lebih sabar gitu loh ngadepin anak gitu ya. Kalau saya bilang daripada saya kasih kamu tips-tips untuk mengelola emosi, saya tanya dulu, gimana hubungan sama istri gitu loh. Karena buat saya ya, kalau mau parenting yang baik, partnering kamu harus baik juga. Gitu. Antara suami dan istrinya. Iya, jadi ketika partnering kamu baik, kamu akan lebih mudah jalanin parenting gitu loh. Dari kamu kompak dan kamu lain-lain gitu. Jadi kayak nggak mudah emosi juga. Tapi kalau kayak partnering kamu jelek, ini tuh udah sering berantem sama istri, anak tiba-tiba numpahin air. Jadi langsung makin ya, jadi gitu. Konfliknya ketika ada anak malah makin bertambah. Iya, tapi kalau kamu kompak, kamu tuh nggak segampang itu ke trigger kok, gitu loh. Itu one thing. Dan jadi dulu banget sebelum saya nikah, saya tuh ikut kelas namanya bimbingan pranikah. Ya. Dari gereja? Iya. Jadi diwajibkan loh. Kalau nggak ikut kelas, kamu bolong, ya kamu nggak boleh ngajuin gitu. Ya kan? Nah ini juga yang kadang-kadang di situ juga problemnya adalah di ikut kelas itu kan harusnya couple. Kadang-kadang suaminya tuh suka nggak ikut juga. Iya, kelas pranikah tuh katanya kebanyakan yang datang perempuannya doang. Malah, ya? Iya, terus kan dipikir ya udah sekalian gitu kan boleh ya.
bukan masalah itu loh sekarang. Nah ini juga, ini adalah masalah lain yang menurut saya cukup common gitu ya. Banyak laki-laki tuh menyepelekan tentang hal-hal tentang relationship. Pikirnya mau belajar, nih buat karir bisa loh kuliah sampai S3. Tapi buat relationship, hubungan ya, buat keluarga, seminar keluarga 2 jam aja malesnya ampun gitu loh. Apa sih? Iya kan? Jangan gitu dong. Iya, itu kan. Nah, iya. Kembali lagi ke kelas itu, ada satu kalimat yang saya masih ingat sampai hari ini. Dikatakan oleh konselor pernikahan saya pada waktu. Yaitu, siap mencintai, siap terluka. Oh, that's deep. Iya loh. That's deep. Yeah. Dia bilang gitu, siap mencintai, siap terluka. Berani mencintai, harus berani terluka. Wah, pada waktu itu kan saya masih honeymoon phase dong, belum berpikir gitu. Pikir, belum bisa relate gitu ya. Iya, jadi kayak, ya jangankan itu, macet aja pada waktu itu saya ngomong kalau jemput, waktu masih pacaran, terus macet saya jemput. Terus kan dia bilang, macet loh, kata waktu itu ya istri saya gitu. Macet loh, nggak apa-apa lah, biar bisa lebih lama berduaan gitu lah. Padahal kan, gitu. Umbal gitu kan. Sekarang kalau misalnya itu bisa kadang-kadang kamu kan macet apa kan. Nah balik lagi ya, ketika saya memaknai lagi kalimat ini setelah fast forward 1 dekade kemudian, baru saya benar-benar, iya loh, ternyata nggak gampang loh. Mau kita baca buku relationship berapa jilid pun, kita kan 2 orang yang berbeda. Betul. Ada trauma masa kecil, background dibesarkan, siblingsnya kayak apa, ya kan, parentsnya kayak apa, itu semua bakal terjadi perbedaan. Dan benar, ketika kita mencintai kan artinya kita mau vulnerable ya. Betul. Kita mau buka 100% gitu loh. Hati kita benar-benar sampai mungkin ke tahap yang paling dalam. Dan itu, perbedaan-perbedaan itu apa kadang-kadang konflik, terus belum belajar how to resolve konflik juga apa semua, ilmunya nggak ada, ditambah dengan ya luka-luka masa lalu gitu ya. Emotional baggage tuh kayak terbuka lebar loh waktu kita benar-benar nikah, beda sama pacaran, benar-benar beda. Nah itu ya, jadi siap mencintai, siap terluka, ya benar-benar saya maknai ini benar setelah sudah nikah sekian lama gitu ya. Wah ternyata benar ya, ada hal-hal yang akhirnya saya tuh terluka gitu loh. Tapi saya terlalu berpikir ya, istri saya tuh nggak ada intention mau melukai saya gitu loh. Jadi ketika saya punya pemikiran seperti itu, saya jadi nggak mudah marah kan. Dan akhirnya saya juga mau belajar dan saya bilang, ini semua bisa loh. Mungkin kayak komunikasi kita jelek. Misalnya satunya avoidant tipenya, satunya tipe yang fight gitu ya. Kayak istri saya tuh tipe yang dia diem gitu loh. Dan sedangkan kamu maunya cepet-cepet beresin. Iya, saya tuh justru nggak bisa gitu loh. Kalau dia mungkin dia perlu waktu ya. Mungkin karena dari orang tuanya juga gitu. Maksudnya terus tidak terbiasa meminta maaf di dia gitu ya. Kalau buat dia misalkan, gak usah minta maaf nih, kita tadi berantem, saya kasih kopi deh. Kayak buat baik aja sendirinya. Buat dia baik sendiri. Tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Enggak, buat saya orang yang terbiasa kalau saya salah, saya minta maaf dan verbal gitu. Saya kasih tahu gitu loh. Dan saya juga kasih tahu, kayaknya I heard you yang ini ya, di soal ini ya, kayaknya saya mau belajar deh untuk saya nggak ngulangin itu lagi. Tapi kan ini kan beda, dan bukan berarti saya lebih bagus, saya lebih bagus, enggak. Nah, tapi dalam proses ketemu ini kan terkikis terus kan. Bahkan ada istilah kan dibilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Nah, menurut saya ini sangat tepat untuk kondisi relationship. Jadi kalau pasangan yang ini, ya seperti saya bilang tadi, walaupun kita terluka, tapi kita akan growth gitu loh. From time to time. Ya. Nah, berarti sebenarnya ini buat teman-teman yang masih single ya. Tadi kan Kak Michael menyebutkan soal trauma. Dan ini benar ya. Jadi di podcast kita yang lain, di Sundays with Expert yang menampilkan psikolog klinis, beliau menyebutkan definisi kita menikah setelah selesai dengan diri kita adalah dalam takarannya apa, yaitu ketika kita sudah berhasil mengatasi trauma kita sendiri. Ya nggak harus berhasil lah, at least on progress. Ya karena tadi cara kita bersikap, cara kita mengatasi konflik itu sangat dipengaruhi oleh childhood-nya kita. Surprisingly gitu kan. Jadi itu jangan dianggap remeh ya. Jadi itu sesuatu yang harus disiapkan dulu, walaupun sekarang belum punya pacar misalnya, ya tetap siapin dari sekarang supaya nanti ketika ketemu pasangan yang tepat sudah siap juga jadi orang tua yang tepat untuk anak-anaknya gitu. Oke, thank you banget Kak Michael. Wah, ini kita udah sejam lebih kayaknya ngobrol. Ya, thank you banget. It's very insightful. Semoga apa yang Kak Michael share bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan ngomongin soal trauma, nanti akan ada offline events dari The Love Story, di mana akan ada psikolog klinis ya yang mendampingi grup terapi di situ ya, dan peserta grup terapinya wajib masih single, jadi sambil kalian healing bisa sambil cari jodoh. Nah, buat yang tertarik buat ikut eventnya, gabung dulu aja sama WhatsApp community kita, linknya ada di bio atau ada di deskripsi video ini. Finally, thank you for watching, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye bye.